Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Scene diawali dari dua sejoli SMA yang sedang berada di atap sekolah. Diketahui mereka ini adalah Itsuki Yuge dan Mahiru Konatsuki yang sedang membahas sesuatu hal yang serius. Mahiru menyatakan dirinya hamil. Mendengar hal tersebut, Yuge auto shock. Mahiru menjelaskan mereka sudah 3 tahun bersama. Banyak hal yang sudah mereka lakukan, apalagi mereka sempat saling menyatakan perasaan di danau baru-baru ini. Namun Mahiru akan mengungkapkan siapakah ayahnya jika Yuge penasaran. Belum terjawab rasa penasarannya, tiba-tiba angin berhembus dari yang pelan hingga tiba-tiba menjadi kencang, disertai dengan datangnya cahaya besar di langit, berupa lingkaran tulisan yang selayaknya mantra Jepang kuno dengan semburat cahaya hijau, yang menyebabkan mereka terseret ke dalamnya. Boom! Tiba-tiba menghilanglah mereka yang menyebabkan atap sekolah menjadi kosong. Yugi terdampar di sebuah ruangan dan dimensi yang berbeda, sepi tidak berpenghuni. Ia terbangun lalu langsung teringat Mahiru yang ternyata masih tergeletak lemas yang tidak jauh darinya. Mereka masih belum tahu di mana mereka saat ini. Di kesempatan itulah Mahiru mengungkapkan bahwa ia hamil tanpa ayah. Hah? Kaget mendengar pernyataannya. Mahiru menjelaskan kepada Yuge bahwa ia mengalami perubahan pada tubuhnya dan setelah dicek ciri-cirinya di internet ternyata ia memang benar hamil. Bahkan Mahiru pun juga sudah membeli tes kehamilan sebanyak 3 kali untuk menyatakan positifkah semuanya. Masih dalam kondisi tercengang dengan penuturan Mahiru, tiba-tiba saja Yugi terpental jauh. Ada sinar yang datang menghempaskan Yugi dan memisahkan cukup jauh dari Mahiru. Tiba-tiba, pipi Mahiru terdapat simbol yang diiringi keluarnya bola bercahaya ungu dari mulutnya, yang ternyata berubah menjadi monster berbadan besar berkulit abu-abu serta bermata hijau. Monster tersebut langsung menghampiri Yuge dan menyerangnya. Jika terus diam dan menghindar, ia akan mati, pikir Yuge. Lalu tangan kanannya pun muncullah simbol yang sama dengan simbol yang ada di pipi Mahiru. Simbol di tangan Yuge ini membuatnya menjadi memiliki pedang yang bisa membelah monster tersebut menjadi 2. Kekuatan dahsyat dari pedang itu membuat para monster tersebut kalah telak dan membuat sedikit celah dari tembok besar yang mengurung mereka. Akhirnya mereka pun terbebas. Mereka sudah berhasil keluar, namun yang ditemui justru adalah tumbuhan. Rasanya mereka seperti terjebak di hutan. Ternyata benar, memang saat ini Yugi dan Mahiru sedang berada di kerajaan sihir Granavania, yang tentunya memisahkan mereka dari bumi dunia asalnya. Perut Mahiru terasa hangat. Apakah ini karena adanya bayi di perutnya? Tentu saja tidak. Ternyata perutnya sedang dipeluk semacam hewan mirip musang, yang bahkan bisa berbicara. Oh iya, ini kan dunia sihir cuy, yang memungkinkan segala sesuatunya bisa saja terjadi. Musang orange tersebut bernama Mana. Ia mencium aroma kedewasaan dari Mahiru yang menimbulkan spekulasi apakah Mahiru sudah tidak perawan. Ada-ada aja ini emang. Malah seperti hewan pendeteksi virginitas aja cuy. Oke lah, lanjut. Siapa mereka? Tanya orang baru dengan kostum mirip tukang sulap kepada Mana. Ia menjelaskan bahwa 2 orang yang baru saja di Gravania itu merupakan Marebito, yang terlihat dari simbol keduanya.
Pria tersebut mengatakan sangat berbahaya jika mereka masih berada di luar dengan status Marebito. Pria tersebut bernama Narsites. Ia adalah ahli pendidikan di kerajaan Gravania. Ia juga mengajak mereka untuk datang ke kastil Granvania, bertemu dengan penguasa. Sampailah Yuge dan Mahiru di sebuah kastil besar yang asri dan hijau. Narsites menjelaskan bahwa dunia Mahiru dan Yuge sering disebut masyarakat Gravania sebagai Sola atau dunia bumi. Sedangkan untuk kaum Mahiru dan Yuge, Gravania disebut sebagai dunia sihir. Saat ini mereka sedang berada di dimensi lain. Selain perbedaan yang harus mereka alami, ternyata mereka juga harus bertemu dengan Raja Gravania, yaitu Shangri-La, orang yang berkuasa dan memimpin Granvania tersebut. Shangri-La memiliki syarat untuk Yuge dan Mahiru jika ingin kembali ke dunia manusia, yaitu mereka harus menyelamatkan Granvania. Menyelamatkan Granvania melalui bocah SMA ingusan seperti mereka. Waduh, emang apa syaratnya cuy? Oke lah, lanjut. Mendadak Mahiru sakit sehingga butuh perawatan. Mana mencium kekhawatiran yang berlebih dari Yuge, sehingga curiga apakah sebelumnya mereka ada hubungan khusus atau bahkan tidur bersama. Mana terus-terusan menggoda Yuge, walaupun tetap saja dicuekin. Mana ganjen sekali cuy. Saat Yuge bangun, ia sudah berada di kasur dengan kaki dan tangan terborgol pada tiang-tiang kasur, dan muncullah dokter kerajaan Reone di depannya yang cukup mengagetkan. Oh ya, FYI aja cuy, posisi Yuge pun hanya menggunakan celana dalam saja, sungguh sangat awkward moment. Di situ Reone menjelaskan tubuh Yuge ada 12 simbol yang merupakan simbol dari rasi bintang, yang mengartikan ia bisa memiliki kekuatan untuk melawan para monster. Tugasnya saat ini adalah masuk ke sebuah labirin guna menghabisi makhluk kotor atau monster. Di labirin tersebut ada seseorang penguasa makhluk kotor yang susah dikalahkan. Selain itu, tugas Yuge juga harus mengambil medan bintang yang kehilangan kekuatannya. Detail apa itu? Penjelasan Reone bisa diakses di link web yang dibawakan oleh Mana. Sungguh dunia sihir yang sudah modern. Yuge sebagai Marebito nantinya akan dibantu oleh 12 gadis suci untuk melancarkan misinya. Mahiru adalah salah satu dari gadis suci dengan rasi bintang Virgo, di mana ia bertugas bersama dengan 11 gadis lainnya untuk mengambil perhatian penguasa makhluk kotor agar Yuge berhasil merampas medan bintang. Mahiru pun masih terdiam mendengar semua penjelasan Reone. Ternyata tanda-tanda kehamilan Mahiru adalah efek dari dirinya yang menjadi gadis suci, jadi ini real. Mahiru memang nggak hamil cuy. Salah satu cara yang harus dilakukan oleh Yuge terhadap 12 gadis suci itu adalah dengan tidur bersama, berhubungan intim hingga memiliki anak. Walaupun di dunia nyata hal itu tidak secara terang-terangan dilakukan, tetapi bagi Yuge ini sungguh sangat mengejutkan, apalagi dari hubungan tanpa status atau haram. Cuman karena saat ini mereka sedang berada di Granvania atau dunia sihir, jadi mode pengaturannya ya berbeda. Justru dengan lahirnya anak-anak Yuge ini dengan 12 gadis suci bisa menyelamatkan ia dan Mahiru kembali ke dunia asalnya. Adegan dewasa pun dimulai dari Mahiru. Reone menjelaskan bahwa hubungan dewasa adegan ranjang bisa lebih luas jika mulai dari orang yang sama-sama kenal. Walaupun terasa canggung, namun mereka harus melakukan hal ini demi Gravania dan demi diri mereka sendiri untuk kembali ke dunia manusia, dunia asal tempat mereka berada. Diawali dari ciuman, sentuhan, dan kemudian bercocok tanam. Ritual suci ini dilakukan untuk melahirkan anak bintang yang bisa mengalahkan para monster jahat yang akan dilakukan oleh Yuge dengan 12 gadis suci. Mereka berhasil, maka lahirnya anak bintang. Memang secepat itu cuy. Ya, jadi gambaran adegan panas yang harus dilakukan hanyalah ulah iseng dari Mana yang sebenarnya. Cukup dengan sentuhan fisik dan kedekatan emosional yang dilakukan oleh Yuge dan Mahiru, sehingga bisa melahirkan anak bintang yang diharapkan. Anak tersebut muncul anak bintang Virgo, kecil, imut, namun mengemban tugas yang tidak mudah. Saling berpandang, Yuge dan Mahiru melempar senyum dan saling berterima kasih. Dengan latar di tepi sawah, Yuge meminta maaf pada Mahiru atas adegan kemarin.
Walaupun belum sampai pada proses pembuatan anak yang sesungguhnya, namun momen kemarin cukup membuatnya gugup. Tak ada henti-hentinya menjauh, Mana justru mengganggu mereka. Mana menyayangkan Yuge yang tidak benar-benar melakukan adegan itu. Mendengar ocehannya dari kemarin yang tidak berhenti tentang kemesuman, akhirnya Mahiru melempar jauh Mana. Ia penasaran di mana anaknya sekarang. Ternyata anak bintang Virgo ditaruh di panti asuhan. Bukan karena yatim piatu. Padahal ada Mahiru dan Yuge. Hanya saja anak bintang Virgo itu lahir untuk tugas sehingga perlu dilatih mental dan fisiknya untuk melawan musuh. Anak bintang Virgo harus bekerja sama dengan Maribito dan para gadis suci untuk melawan monster dan menyelamatkan dunia. Lalu Mana mengajak mereka berdua ke sebuah perkampungan jalan menuju salah satu kelas yang nantinya harus mereka ikuti. Ternyata di ujung gang ada seorang wanita cantik berbaju putih. Ia berjalan sedikit cepat, lalu kemudian brak, Yugi tertabrak gadis tersebut cuy. Gadis itu memegang buku dan membawa roti. Ia terburu-buru tetapi terlihat dibuat-buat. Setelah bangun ia langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Lalu mereka bertiga masuk ke kelas yang berisi gadis suci. Materi pembelajarannya pun diisi oleh Reone. Ia mengenalkan ke-12 gadis tersebut, dimulai dari Ari dengan simbol rasi bintang Aries yang bekerja dengan gadis gereja. Lalu ada Taura dari zodiak Taurus yang bertugas sebagai pengantar ataupun di wilayah kastil. Pengantar apapun di wilayah kastil. Kemudian peramal Liris sebagai perwakilan Gemini. Ini cukup unik cuy, karena kepribadiannya yang bisa berubah-ubah ketika kepalanya dipukul. Jadi ada dua kepribadian yang berbeda gitu cuy. Dilanjut oleh si cantik Ruka dari rasio bintang Cancer yang ditabraknya tadi. Ternyata ia adalah salah satu dari gadis suci yang harus ditiduri Yuge nantinya. Ada juga penjaga kedamaian yaitu Femiruna, gadis suci zodiak Leo. Di dunia Yuge saat ini kental dengan sihir. Begitu pula Mira yang bekerja sebagai peneliti sihir yang berasal dari rasi bintang Libra. Sisanya ada Sue, Sagittarius yang mengurus dan memeluk hewan. Flan Capricorn, pengembara yang bekerja di bar. Kemudian penjual roti dengan zodiak Aquarius. Yuzua si zodiak Pisces yang bekerja sebagai pelukis di rumah. Dan terakhir dari rasi bintang Virgo ada Mahiru. Melihat semua gadis suci tersebut membuat Yuge tercengang. Mana memang nakal, ia menggoda Yuge dengan memberi buku panduan agar lancar beradegan dewasa. Dan ternyata Ruka disuruh Mana menabrak sesuai dengan adegan yang ada di sholat tadi, agar mereka bisa memiliki chemistry lebih cepat. Mahiru, Yuge dan Mana berjalan di tepi sawah. Mana masih merasa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka di luar hubungan sebagai teman di dunia manusia. Lalu di taman ternyata mereka bertemu dengan Narsites dan para gadis suci yang sedang bertamasya. Akhirnya mereka bergabung dan seperti biasa Liris yang selalu membuat heboh karena dua kepribadian dirinya. Di balik kericuhan itu, Yuge mencoba keluar. Ia melihat Ruka yang sedang memilih bunga-bunga di taman untuk diberikan ke anak-anak panti asuhan. Ruka mencoba mendekat ke Yuge untuk melihat seperti apakah karakter Yuge. Namun Ruka tidak berhasil membacanya sehingga membuat pergi menjauh karena malu. Tidak lama kemudian Mahiru mendatangi Yuge. Ia sedikit mabuk. Mahiru ingin mengingatkan Yuge janji 10 tahun yang lalu ketika mereka SD. Sayangnya Yuge tidak mengingat sama sekali. Mana mendengarnya dan kembali menggoda Yuge yang ingin mengetahui apa yang terjadi di antara mereka. Walaupun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, Mana tetap ingin tahu. Mana menunjukkan panti asuhan tempat para anak bintang dilatih agar bisa menyerang para musuh. Tepat di depan gerbang, Yuger melihat Virgo Junior yang sedang dilatih dengan keras hingga tersungkur. Alfi sang pelatih nampak tidak enak setelah melihat Yuge dan mengetahui bahwa itu adalah Maribito. Namun justru Yuge salah fokus pada bagian dada Elfi yang terlihat sangat menonjol. Sebelumnya, Mana menjelaskan bahwa nantinya Yuge dan anak bintang harus menghancurkan para makhluk kotor di labirin yang mungkin tidak terduga tempatnya. Dan lagi-lagi, Yuge diingatkan bahwa tugasnya adalah memiliki 11 anak bintang lagi guna memperkuat kemampuannya untuk melawan para musuh.
Dan ia harus melakukan ritual cinta dengan 11 gadis suci. Sungguh membagongkan. Oke lah, lanjut. Sejujurnya Yugi masih belum tahu harus dengan siapa selain Mahiru yang ia kenal. Mana memancing apakah Ruka bisa menjadi salah satu kriteria yang membuat Yugi tidak canggung. Yugi pun terdiam. Ketika perjalanan pulang, Yugi dan Mana bertemu dengan Ruka di depan rumahnya. Ia sedang memeluk anak kecil yang habis terjatuh. Sepertinya Mana sekarang menjadi ekor Yugi ya cuy. Oke lah, kita lanjut. Sorenya Yugi mendatangi rumah Ruka yang alasannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memproses anak bintang lagi. Karena saat ini hanya baru ada satu anak saja yang ia khawatir Virgo Junior akan merasa kesepian. Buku panduan dari Mana sungguh bermanfaat. Yugi tampak lebih santai dan lihai. Ruka merasa kurang wawasan karena hanya ia yang merasa nervous. Dan hari ini lahirnya seorang baru yang akan menjadi bagian dari anak bintang. Yugi juga bertemu dengan Yang Mulia. Ia diberikan 12 penangkal bintang dari para gadis suci, yang tentunya bisa digunakan sebagai pelindung. Yugi akhirnya sampai di depan pintu labirin yang terkunci oleh banyaknya akar pohon. Jalannya cukup membingungkan. Beruntungnya ia ditemani oleh Mana sebagai pemandu. Jika tugas ini selesai, Yugi bisa kembali ke dunia manusia normal seperti biasanya. Sayangnya, kekuatan dan kemampuan yang ia miliki belum setara dengan robot besar yang ada di dalam labirin. Virgo dan Cancer menjadi guci setelah kalah melawan makhluk kotor. Yugi terlihat kecewa. Ia membawa 2 guci tersebut lari dengan Mana. Ia bertekad akan melahirkan anak-anak baru yang lebih kuat. Ternyata sementara 2 anak bintang tersebut akan menjadi boneka dulu usai kekalahannya. Walaupun Mana sudah gencar menyuruhnya berlatih termasuk mengajak 2 anak bintang, tetap saja Yugi kalah. Memang payah Marebito satu ini cuy. Akhirnya Mana mengajaknya bertemu dengan Narsites. Menurut teks kuno yang ia pelajari untuk melahirkan anak bintang yang kuat, maka Yugi harus melakukan ritual cinta ganda. Mendengarnya saja membuat cukup malu. Hal ini ia ceritakan pada Mahiru, teman kecilnya yang juga terjebak di Grand Vania bersamanya. Yugi mengajak Mahiru mandi bersama. Sayangnya kunci dengan boneka mirip Yugi terjatuh di kolam. Mahiru digendong ke tepian, lalu Yugi memutar kolam untuk mencarinya. Biarpun dikata jelek, tapi gantungan kunci itu yang menemani Mahiru. Pas mereka mau kissing karena keadaan yang mendukung, malahan Mana meniupkan trompet dan mengingatkan mereka untuk berpindah tempat karena telah disediakan. Grand Vania Dream Coach lengkap dengan alat dewasa yang bisa dimainkan. Sayangnya kondisi tubuh Yugi saat ini belum bisa melakukan kencan ganda. Karena ia flu, maklum habis berenang tadi cuy dengan Mahiru yang dilakukan sore menjelang malam. Pemeriksaan yang dilakukan Reone pun telah usai. Namun Yugi masih kepikiran dada ranum besar milik Ranoe. Wadadidaw. Saat perjalanan pulang, ia melihat perempuan cantik yang sedang menari di dalam sebuah bar. Yang ternyata itu adalah Falun, salah satu dari gadis suci. Yugi langsung masuk mencoba sok dekat yang ternyata berujung pada kesepakatan untuk melakukan ritual suci. Ya, karena kencan ganda Mana berhasil, ia telah menyiapkan 2 gadis di dalam ranjang. Ketika Yugi membukakan Mak Jreng, ia shock sekali nampaknya karena selain ada Falun ternyata juga ada Reone. Walaupun mereka lebih tua darinya, namun ia akan berusaha memberikan yang terbaik. Benar saja, terlahir 2 anak bintang yaitu Capri dan Scorpi. Sekarang mereka telah bergabung dengan 2 anak bintang lainnya. Yugi dan para anak bintang siap mengalahkan makhluk kotor. Cukup dengan sekali pukulan yang didukung kemampuan anak-anaknya Yugi yang berhasil mengalahkan makhluk kotor pertama dan memberikan cahaya penangkal ke depan altar. Yugi melarikan diri dari Mana yang terus mengejar dan memaksanya untuk melakukan kencan ganda lagi. Lalu ia bersembunyi di ruangan besar yang ternyata adalah gereja. Di situ ia bertemu dengan Ari yang terlihat kalem dan sedang dikerubungi oleh anak-anak kecil. Tak lama ia berpamitan karena harus membeli makan siang untuk dirinya dan Mahiru.
Yugi terjebak dalam antrian dan ada makan siang yang terbawa olehnya yang seharusnya adalah milik Yuzuha. Namun malah si pemilik berlari menghindarinya. Mana masih saja meracuni pikiran Yugi dengan konten-konten dewasa, walaupun selalu dihindari oleh Yugi. Karena merasa bersalah, ia mencoba mencari rumah Yuzuha untuk memberikan roti makan siangnya. Walaupun awalnya ia ditolak, namun Yugi mencoba menjelaskan. Akhirnya Yuzuha memperbolehkannya masuk dan menerima roti pemberian Yugi. Ia suka roti tanpa isi agar bisa digunakan menghapus lukisan selain dimakan juga tentunya. Yugi ditunjukkan beberapa lukisan hasil karyanya. Mereka pun mengobrol dan saling bercerita aktivitas masing-masing. Hingga Yugi mengajak makan siang besok di taman. Usahanya cukup bagus walaupun selalu terkena omelan Mana. Tanpa disangka-sangka, ketika waktu makan siang tiba, mak jreng. Yuzuha membawa peti coklat besar. Yugi mencoba memahaminya karena Yuzuha memang memiliki jiwa seni. Sampai di momen lewat seorang anak kecil dengan ibunya yang merasa ketakutan sehingga membuat Yuzu pulang sendiri. Padahal anak kecil tersebut melihat Mana yang menggunakan topeng mulut burung bukan karena takut akan peti yang dibawa Yuzu. Ya, walaupun sedikit menyeramkan cuy. Di gereja Yugi juga meminta ampun karena telah menyakiti Yuzuha. Mendengar hal itu, Ari langsung nyamperin Yugi dan menjelaskan bahwa Yuzuha memang memiliki penyakit aneh yang sedikit menyulitkannya. Akhirnya Yugi mengajak Yuzuha pergi makan siang kembali lengkap dengan bekal dan juga peti yang nantinya bisa didekorasi oleh Yuzuha bersamaan dengan peti yang ia miliki. Banyak hal yang mereka lakukan dan lewati yang menimbulkan banyak kebahagiaan untuk Yuzuha. Karena merasa nyaman buat Yuzuha yang introvert itu, layaknya Yugi yang memang menerima anak dari ritual cinta dengannya. Walaupun malu-malu, Yugi mencoba membimbing Yuzuha agar rileks dan tara. Lahirnya anak bintang. Mana telah mempersiapkan hadiah untuk dibawa Yugi ke Ari. Nampaknya di luar gereja, Ari terdengar terkejut dari suaranya. Kemampuan Yugi dalam menyerang sudah semakin bagus. Kekuatannya akan terus bisa bertambah asal ia bisa menambah jumlah anak-anak bintangnya. Karena saat ini ia disibukkan oleh pertarungan. Akhirnya Mana mengatur jadwal dengan para gadis suci untuk pergi ke pantai dalam menyambut liburan musim panas. Saya pria terpopuler di akademi yang banyak diidolakan oleh para gadis ternyata menyusul. Kiranya siapa yang cepu ke dia? Ternyata tidak lain dan tidak bukan itu karena postingan Mana. Setelah sampai di pantai, sungguh sangat indah pemandangannya. Begitu pula ketika melihat para gadis dengan bikininya. Kecuali Liris yang hanya di pinggiran pantai dengan payung besar. Melihatnya sendiri, Yugi langsung menghampirinya. Liris sengaja tidak bergabung dengan gadis suci lainnya. Karena ia melihat pada ramalannya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sehingga sebaiknya ia menghindar saja. Mereka juga melihat saya yang sedang berfoto selfie sendiri. Sehingga sangat narsis. Namun memang seperti itulah saya yang tidak mampu mencegahnya. Tidak ada yang mampu mencegahnya. Semua ramalan Liris tentang Yugi seputar gerbang kematiannya tidak dipercaya. Seketika itu Liris berubah menjadi Lilie. Ia tidak terima kembarannya disepelekan. Padahal maksud Yugi bisa saja ramalan Liris bisa salah. Perdebatan mereka panjang. Terhenti ketika mereka bersepakat untuk menghadirkan anak bintang baru guna memperkuat kemampuan Yugi. Proses ritual suci pun dilakukan. Baru kali ini Yugi bisa melakukan ritual dengan dua gadis sekaligus. Liris, yaitu Liris dan Lilie. Semua anak-anak bintang sedang mendapatkan latihan dari Elfi. Mereka merasa bahwa Elfi sungguh sangat kejam. Lalu datanglah Yugi yang membuat Elfi salah tingkah. Ternyata diam-diam ada yang mengikuti Yugi. Ia melihat Saika sedang menguntitnya. Maka dari itu ia berlari mengejarnya dengan pedang yang ia keluarkan. Ia membuat Ari yang juga menguntitnya merasa terpukau. Walaupun sudah menyamar, namun Yugi tetap mengenali Ari. Ia membuatnya tersipu malu berlari pergi. Ia mengambil Naginata, logam panjang yang bisa digunakan Yugi sebagai alat perang.
Ia ingin dekat dengan Yuge bukan cuma hanya karena ritual cinta saja, namun juga dengan penasaran. Karena dikejar Yuge, akhirnya Seika bersembunyi di gereja yang ternyata ada Airi di dalamnya. Ia memberikan Naginata pada Seika untuk mencobanya. Tapi mak jreng, pintu dibuka oleh Yuge dan Mana. Mereka kira hal aneh-aneh terjadi pada Seika dan Airi. Namun penciuman Mana masih terbilang bagus, sehingga bisa memastikan tidak ada yang hilang dari Ari. Untuk memastikannya, Yuge mengajak Ari melakukan ritual cinta demi menghasilkan anak-anak bintang. Sebelumnya Ari memberikan Naginata pada Yuge untuk menunjang kemampuan Yuge dalam melawan makhluk kotor. Di pagi hari yang cerah, Yuge melihat aktivitas para gadis-gadis suci. Lalu ia mengantar tepung ke rumah Colette, yang disangka ia akan melakukan ritual cinta. Padahal ia murni mengantarkan tepung saja agar Colette bisa segera membuat roti. Karena melihat Colette sendirian, Yuge memutuskan untuk membantunya. Tentunya setelah mendepak Mana jauh-jauh agar tidak mengganggu kegiatannya hari ini. Banyak jenis kue yang Colette buat untuk ditaruh di toko rotinya. Walaupun tidak terlalu rame, tapi lumayan agar pelanggan yang datang lebih banyak variasi roti yang akan dipilihnya. Ternyata toko kue yang tidak terlalu banyak pelanggan ini seketika menjadi ramai karena kehadiran anak-anak bintang Yuge dengan sang pelatih Alfi. Para anak bintang tidak hanya mengambil satu roti per anak, namun mereka ingin membeli banyak roti. Karena uang yang dibawa Yuge tidak banyak, akhirnya Alfi memberikan uangnya dulu untuk membayar. Ini tidak diberikan secara gratis, tapi ini menjadi utang Yuge ke Alfi. Penasaran kenapa tokonya sepi? Ternyata Yuge langsung disuguhkan dua makhluk pengganggu yang membuat roti makan siang yang biasa ia beli. Mereka menawarkan bayaran tinggi untuk toko roti milik Colette agar dijual karena melihat sepinya peminat yang datang di toko roti Colette. Ketika Colette diganggu, datanglah para bocil ini untuk melawan. Benar saja, dua siluman tersebut langsung kalah. Mereka ternyata bagian dari keluarga Femiruna, gadis suci Leo yang memiliki usaha roti makan siang. Mendengar hal itu, Yuge langsung berlari ke rumah Femi agar ia bisa merundingkan ke keluarganya bahwa usaha yang ia miliki mematikan usaha roti yang lainnya. Namun hal itu ditolak sehingga membuat Yuge geram. Femi yang pingsan ia bawa ke dalam kastil yang jauh dari kota. Setiap hari ia mengantar makanan berupa roti buatan Colette. Ia bertujuan jika nantinya Ferimuna mencobanya bisa jadi akhirnya membagi omset usaha roti keluarganya ke Colette. Walaupun lama prosesnya, akhirnya Femi mencoba roti tersebut yang dipaksa oleh Yuge. Dalam hati Femi, ia sebenarnya mengagumi Yuge yang ganteng dan tidak mengincar hartanya. Apalagi mata Yuge yang bergairah sungguh sangat memukau. Karena sudah dikurung di dalam kastil selama berhari-hari, Femiruna pun meminta Yuge untuk menyeka punggungnya. Baru pertama kali, tapi mereka setuju untuk melakukan hal yang lebih jauh, yaitu ritual cinta. Gadis Leo satu ini memang beda cuy. Baru pertama tapi ia mendominasi dan tidak mau terkalahkan. Dan terlahirlah lagi anak sebagai penambah anak bintang. Colette bisa mengikuti festival roti di sekolah dengan resep dari kakeknya. Nantinya akan ada penobatan bagi pengunjung atau Marebito Granvania yang bisa menaklukkan 12 gadis suci. Ia akan menyandang gelar Bachelor, yang tidak lain dan tidak bukan ialah Yuge. Ia akan melihat kecemburuan, persaingan, dan rasa cinta yang sudah mulai tumbuh. Tugas utama gadis suci adalah melakukan ritual cinta dengan Yuge. Hal itu dilakukan agar ia bisa melahirkan anak bintang yang nantinya bertugas untuk melawan makhluk kotor di dalam labirin. Dan endingnya Yuge sebagai Marebito bisa kembali ke tempat asalnya. Ada Mirai dan Sue yang belum menjalankan tugasnya. Sue si penyuka binatang ini langsung luluh terhadap action of service dari Yuge yang mengajaknya kencan dengan membawa banyak hewan. Hal ini dilakukan Yuge agar Sue merasa nyaman.
Ternyata kecintaan Sue terhadap banyak hewan karena background keluarganya. Papanya peneliti dan mamanya adalah dokter hewan. Kedua orang tuanya meninggal saat mencoba melindunginya dari serangan makhluk kotor. Ingat hal itu membuatnya bersedih dan menangis. Mendengar hal itu, dengan spontan Yuge memeluk Sue. Selain geram, ia juga membalas semua kejahatan yang telah dilakukan oleh makhluk kotor tersebut. Beberapa gadis suci sedang menikmati pesta yang telah diadakan. Namun tidak jarang dari mereka kepo. Kencan seperti apa yang sedang Yuge dan Sue lakukan. Begitu pula Ruka yang bertanya ke Mahiru seperti apa ritual cinta yang mereka lakukan. Ya, walaupun tidak dijawab oleh Mahiru, Sue mendatangi booth makanan yang menyediakan sushi. Nampak sungguh sangat lezat. Alfi dan Saika saling mengobrol. Para gadis suci penasaran kira-kira siapa yang akan dipilih oleh Yuge. Untuk mengetahuinya, Mana telah menyiapkan kejutan, yaitu para gadis suci wajib menaiki tangga yang ada di depannya. Namun tangga bukan sembarang tangga. Tangga ini ternyata sudah diolesi lotion termasuk seluruh badan gadis suci, sehingga membuat mereka licin dan akan kesusahan mencapai puncak. Benar saja, semuanya hampir gagal. Terpeleset lalu terjatuh. Kecuali Mirei, si peneliti ilmu sihir ini telah sampai di atas untuk bertemu Yuge. Semua gadis cantik menggunakan bikini seksoi, termasuk Mirei. Mereka melakukannya di dalam kolam. Sungguh buset. Di mana Yuge membantunya karena penglihatannya buram jika tidak menggunakan kacamata. Mirei yang terlihat tegas ternyata tenang dan juga bisa mendesah kencang karena pergumulan itu. Setelah selesai, Mirei dihadiahi sushi dari Yuge. Kedua gadis tersebut, Mirei dan Sue, akan dipilih oleh Yuge sebagai pemenang kencan kali ini. Ternyata Mirei membawa gas hipnotis kejujuran. Dan karena Mana melihat persaingan sengit antara keduanya, maka jadilah ritual cinta ganda. Setelah itu Yuge dipanggil Yang Mulia. Ia diberitahu bahwa masih ada labirin level 3 yang artinya akan susah sekali untuk dikalahkan. Sehingga ia harus memastikan kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Narsites baru saja selesai meneliti dokumen kuno, ternyata total ada 13 labirin yang harus dilewati. Dan untuk saat ini masih kurang satu labirin lagi. Yuge tidak tahu berapa ia harus bertemu dengan satu wanita baru yang akan dinobatkan sebagai gadis suci atau bahkan malah pria. Baru membayangkan saja udah bergidik cuy, karena tidak pernah terlintas di bayangan akan melakukan hal romantis selain ke kawan bicara yang dekat tentunya. Sampailah Yuge melihat para pria ganteng di dalam dapur yang sedang beraktivitas hingga muncul sosok yang tidak begitu asing baginya, yaitu Seiya. Hanya saja tidak pernah terbayangkan Yuge harus melakukan hal itu kepada Seiya. Benar saja, saya rupanya langsung menyerang. Ia menyerang Yuge walaupun ia berhasil kabur. Ia menyerang Yuge walaupun setelahnya berhasil kabur. Walaupun ia hanya merupakan manusia baru ataupun pendatang di Grand Vania, bukan berarti ia dapat melakukan hal yang menyimpang. Mana juga cerita bahwa ia sebetulnya adalah bagian makhluk kotor yang tidak punya siapa-siapa karena ketika ia diciptakan, setelahnya si pencipta ini meninggal, sehingga membuatnya juga sendirian. Namun bukan malah dimusnahkan, justru ia dilindungi oleh Merbitor pertama, yaitu Raja. Dan untuk Yuge, ia harusnya merasa beruntung karena banyak yang menyambutnya berbeda dengan Mana. Karena bagian penduduk Garvania awalnya tidak suka padanya karena backgroundnya. Karena banyak hal yang menyedihkan yang sudah diciptakan oleh makhluk kotor, Yuge pun bertekad dengan siapapun ia tujuannya adalah menyelamatkan Grand Vania. Namun ternyata bukan berpapasan dengan saya atau Narsites. Justru ia hanya cukup bersahabat dan happy bersama-sama saja sudah cukup. Yuge ikut berlatih dengan Alfi. Dilihat oleh seluruh anak bintang. Walaupun tidak menang, namun hal ini cukup efektif untuk meningkatkan kemampuannya. Ia masih memiliki tugas untuk mengalahkan penguasa kotor ke-12. Saat tiba memasuki labirin melawan penguasa makhluk kotor ke-12, Yuge membagi ketiga tim A, B, dan C. Masing-masing sudah memiliki kekuatannya sendiri-sendiri.
Makhluk pertama memiliki kekuatan api yang besar. Walaupun merasa sedikit kewalahan, namun tidak percuma pula Yugi dan para bocil ini berhasil mengalahkannya. Sebenarnya jika memang ternyata mencari satu gadis suci lagi, Alfi merasa bahwa dirinya lah yang dimaksud. Namun sepertinya Mana ataupun Yugi tidak merasakan hal itu. Lihat saja Alfi yang berusaha memberikan kode pada Yugi agar lebih meliriknya. Mulai dari jepit rambut, pita yang lebih dikira sampah. Pokoknya sungguh terkaku dan terlalulah. Alfi mencoba menuliskan surat. Isi hatinya lalu disobek dan dimakan. Ia tahu hal ini salah, namun sungguh tidak enak jika tidak dianggap. Yugi teriak-teriak di tengah kerumunan untuk mencari siapakah gadis ke-13 yang menjadi gadis suci. Saat itu di kerumunan berbeda dengan Alfi yang berteriak bahwa ia adalah gadis suci ke-13. Namun sayangnya ketika ia berhasil keluar dari kerumunan itu, Yugi dan Mana sudah terlanjur pergi. Sungguh sangat sayang sekali. Berita mulai berkembang bahwa Alfi sudah lama suka dengan Yugi dan ia juga merupakan gadis suci ke-13. Tim gercep alias gerak cepat Mana langsung mendatangi Alfi untuk menginvestigasi. Ternyata benar Alfi memang gadis suci ke-13. Alfi menginginkan kencan yang trendy. Mana sudah menyiapkan sejumlah drama romantis untuk Yugi tonton. Namun percuma, tidak terlalu berpengaruh juga ke Yugi karena ia tidak suka. Akhirnya mereka bisa menjemput Alfi untuk melakukan ritual cinta. Tapi sebelumnya yang mereka lakukan dinner romantis dulu. Lalu beranjak ke rumah Alfi di mana Yugi bisa melihat semua idol Alfi. Begitu juga dengan background keluarganya. Setelah itu Yugi memberikan pakaian untuk digunakan Alfi saat melakukan itu. Namun belum terjadi apa-apa, justru perut Alfi terasa sakit. Yang disebabkan oleh kertas yang ia telan. Setelah sembuh, ia langsung mengenakan pakaian dari Yugi dan datang ke ranjang ritual cinta. Alfi siap melahirkan anak bintang dari Yugi. Terlihat Alfi yang geli karena Yugi berada di perutnya. Mereka saling bergegaman tangan, melepas yang seharusnya dilepas bersamaan. Hentakan demi hentakan terlihat. Mulut menganga dan mata yang menggambarkan sebuah kenikmatan. Anak mereka sungguh menjadi pusat perhatian. Di sisi lain, Alfi juga merasa lemas membuatnya pingsan. Ternyata kondisi tubuhnya ini cukup drop. Yang Mulia melalui Narsites menyuruh Yugi menemuinya. Ia ingin sampaikan sejujurnya tentang labirin ke-13. Yugi sedang menikmati festival lampu-lampu seperti layaknya perayaan yang ada di dunia manusia pada umumnya. Ia bergegas lari untuk memenuhi panggilan raja. Mana membawa amplop yang akan diberikan ke Yugi. Ketika Yugi, Raja dan Narsites bertemu, barulah mereka membahas tentang makhluk kotor di labirin 13 yang akan mereka lawan. Ternyata tidak mudah terkalahkan. Mendengar hal itu, Yugi shock. Ia tidak menyangka perjuangannya dengan 12 labirin yang telah ia kalahkan justru tidak menang hanya karena satu labirin terakhir saja. Alasannya karena anak bintang bukan tandingan yang kuat untuk labirin 13. Tapi dirinya lah yang harus berkorban agar bisa mengalahkan musuh tersebut. Yang artinya harus siap mati demi kelangsungan bumi. Yugi kembali ke festival tadi. Di tengah ramainya orang-orang, ia termenung. Ia melihat banyak kegiatan orang-orang yang ia lakukan. Dalam hati ia berbicara bahwa ia harus berkorban demi kebahagiaan semua orang. Sungguh membagongkan. Ia juga menolak ketika Mana menawarkan untuk menemaninya. Ia benar-benar ingin sendiri. Namun ketika sudah selesai, ia dengan lamunannya. Ia teringat ada Alfi yang masih drop kondisinya. Sehingga segera ia melihat semua ruangan berharap ada Alfi yang sudah berkegiatan. Namun nihil, ia langsung ke kamarnya. Benar saja, Alfi masih belum baik-baik saja.
Ia membawakan makan dan beberapa oleh-oleh berupa kipas tangan, postcard, dan tumbler idol favorit Alfie. Alfie merasa senang akan kehadiran, perhatian, dan goodie bag dari Yugi. Dari kenyamanan ini, Alfie akhirnya menguak fakta yang tidak diketahui semua orang, termasuk si rakun Mana, bahwa sebenarnya 30 tahun lalu ia merupakan anak istimewa bintang dari seorang Marebito dan juga gadis suci. Sayangnya kekuatan tersebut sudah hilang. Entah apakah karena ritual cinta yang ia lakukan atau bagaimana, ia kurang tahu. Tiba-tiba, scene berubah menjadi panggung pentas idol. Sedikit nyeleneh, namun itulah imajinasi Alfie. Yugi berjalan pulang di bawah turunnya salju. Bulan ini akhirnya tahun tepat saat perayaan Natal, sehingga banyak lampu berwarna-warni juga di depan beberapa rumah. Mana menunggunya, mencoba tegar ketika nanti bertemu Yugi. "Hai," sapa Yugi kemana dengan membawa permen Natal. Ia memeluk Mana untuk berterima kasih karena sudah dibantu. Pertemanan yang epik, hingga Yugi pun meminta Mana agar ditemani. Tapi kira-kira akan kemana itu cuy? Oke lah, mari kita lanjut. Scene berganti ke Itsuki yang kini sedang berada dengan yang lain. Di sana, Itsuki akan melakukan ritual medan bintang besar. Mereka akan melepaskan medan bintang yang digunakan untuk momok ke-13, di mana itu merupakan makhluk kotor yang terakhir. Sedangkan orang yang ditugaskan dalam misi kali ini adalah sosok Marebito itu sendiri, yaitu Itsuki. Kali ini Itsuki akan disegel bersama dengan momok ke-13. Nampak Mahiru sangat bersedih. Ia tidak bisa menerima kenyataan di mana Itsuki akan disegel selamanya. Begitu juga dengan para gadis yang lainnya. Mereka nampak tidak menyetujui hal ini. Akan tetapi, Shangri-La tetap terpaksa melakukan hal ini demi menyelamatkan Grand Vania. Mereka harus berkorban demi menyelamatkan Grand Vania, atau mau tidak mau Grand Vania akan hancur nantinya. Shangri-La bilang kalau Itsuki telah setuju melakukan hal ini. Ia akan berkorban demi menyelamatkan Grand Vania dan menjadi medan bintang besar. Scene berganti ke Itsuki yang sedang menuju ke suatu tempat. Ia bersama dengan Mana yang menempel di mukanya. Mana nampak tidak menyangka kalau Itsuki akan melawan momok itu. Itsuki kemudian bilang kalau ia mengorbankan diri, maka Grand Vania akan selamat. Itu merupakan pilihan teraman yang bisa dilakukan menurut Itsuki. Akan tetapi mengingat para ciwi-ciwi dan kehidupannya yang nyaman, aslinya ia masih ingin hidup lebih lama lagi. Berbeda dengan Itsuki yang nampak Mana terlihat sangat bahagia. Ia berangan-angan akan memiliki kehidupan serba indah karena akan bersama dengan Itsuki berdua saja. Akan tetapi mengingat kalau Itsuki akan menyelamatkan masa depan, maka ia harus tetap meneguhkan hatinya untuk berkorban. Ia baru tersadar dan bertanya kenapa Mana ikut dengannya. Namun bukannya menjawab, Mana malah bilang kenapa kau masih menanyakan hal itu, ujarnya kepada Itsuki. Tidak terasa kini Itsuki sudah tiba di lokasi tujuan. Tujuan dari keberangkatan Itsuki kali ini tidak lain adalah demi mengalahkan momok ke-13. Itsuki bertekad akan mengalahkannya demi bisa hidup di masa depan. Kemudian Itsuki langsung menyerang momok ke-13 dengan pedangnya. Namun ternyata serangannya tidak bisa berdampak apa-apa. Pedangnya tidak menembus momok ke-13 dan malah terlempar jauh dari sana. Sementara itu di tempat yang lain para bocil sedang berkumpul dan mengkhawatirkan Itsuki. Mereka saling bertanya satu sama lain apakah Marebito sama akan baik-baik saja, ujar salah satu dari mereka. Mereka yang mengkhawatirkan Itsuki hendak menyusulnya dan membantu Itsuki. Namun di sana mereka sudah dijaga oleh Alfie. Itsuki menitipkan pesan kepada Alfie untuk menjaga anak-anak. Ia juga meminta kepada Alfie untuk tidak membiarkan mereka menyusulnya. Alfie yang mendapatkan tugas dari Itsuki nampak sangat kegirangan dan senang. Ia bahkan memamerkan dan menambah omongan Itsuki kepadanya. Namun para bocil nampak tidak percaya kalau Itsuki mengatakan hal seperti itu. Bahkan salah satu di antara mereka bilang kalau aku adalah anak Reone bukan Alfie. Shin pun berganti ke Narsites yang bilang kepada Shangri-La kalau mereka sudah tidak memiliki waktu lagi. Mereka harus segera melakukan ritual medan bintang besar. Namun Mahiru nampak masih belum bisa melakukannya.
Shangri-La kemudian meyakinkan jika karena mereka tidak segera melakukan ritual itu, dunia akan mengalami kehancuran. Dunia ini akan langsung dipenuhi oleh para makhluk kotor. Shangri-La juga bilang kalau Mahiru tidak akan bisa kembali ke Sola. Para Ciwi akhirnya meyakinkan Mahiru untuk segera melakukannya. Mereka mengangkat tangan menandakan kalau mereka setuju untuk melakukan ritual. Alhasil Mahiru juga mengangkat tangannya dan memulai merapalkan mantranya. Akan tetapi, ketika hendak merapalkan mantra untuk menidurkan Itsuki, Mahiru menggagalkan niatnya. Ia tidak bisa membuat Itsuki tertidur selamanya. Mahiru tidak sanggup jika harus hidup tanpa Itsuki. Sementara itu, di tempat Itsuki, rapalan mantranya langsung sampai ke sana. Tiba-tiba saja muncul lambang sihir berwarna hijau dan langsung menahannya. Akan tetapi, seketika lambang sihir itu langsung hilang. Mana bilang kalau ritualnya telah dihentikan. Namun seketika itu, momok ke-13 langsung menyerang Itsuki dan membuatnya sampai terlempar jauh. Getarannya bahkan sampai membuat dinding yang ada di gua itu sampai runtuh. Beruntungnya Itsuki masih sempat mengeluarkan kekuatan untuk melindungi dirinya dan Mana. Shin kemudian berganti kembali ke istana. Di sana Mahiru bilang kalau ia masih tidak bisa mengorbankan Itsuki demi menyegel momok ke-13. Mahiru kemudian menanyakan kepada Shangri-La apakah ada cara lain. Ia bilang kalaupun dunia akan runtuh, Mahiru tidak akan sanggup mengorbankan Itsuki. Seketika Mirai maju dan menjelaskan kalau ada satu cara yang mungkin bisa digunakan. Ia bilang berdasarkan buku kuno yang ada di kastil. Di sana dijelaskan kalau Marebito bisa terikat dengan semua gadis suci sepenuhnya. Maka kekuatan untuk memurnikan makhluk kotor itu bisa didapatkan. Akan tetapi, mereka juga menjelaskan kalau di dalam buku itu ada dokumen yang lain. Buku itu hanya berisi harapan kosong semata. Akan tetapi, jika memang itu bisa dilakukan, maka mereka semua tidak harus mengorbankan Itsuki. Mendengar hal itu, Nersites bilang kalau pertaruhan itu terlalu beresiko. Namun Shangri-La bilang kalau mereka patut untuk mencobanya terlebih dulu. Shangri-La kemudian meminta kepada semua gadis suci untuk membantu Itsuki lalu menyelamatkan dunia ini. Mereka langsung bersemangat dan pergi dari sana. Walaupun tidak yakin, Shangri-La bilang kalau ia juga tidak ingin mengorbankan Itsuki. Shin pun berganti ke momok ke-13 yang tiba-tiba muncul di permukaan. Para bocil kemudian menyiapkan senjata mereka. Alfi malah panik dan berpikiran kalau momok ke-13 sudah naik ke permukaan. Itu berarti Itsuki sudah kalah. Sementara itu bocil-bocil nampak sangat bersemangat karena merasa kalau mereka sudah mendapatkan permintaan dari Marebito sama. Mereka bersemangat dan memiliki keyakinan harus menyelamatkan kerajaan ini. Mereka semua kini sudah berhadapan dengan momok ke-13. Seketika dengan para ciwi yang merupakan ibu dari para bocil yang ada di sini, mereka datang dan meminta kepada para bocil untuk membantunya. Mereka semua kemudian merapalkan mantra dan seketika itu tubuhnya langsung bersinar. Begitu juga dengan tubuh dari bocil-bocil. Di sini kita juga diperlihatkan dengan kekuatan dari gadis suci dan anak buah bintang yang telah menjadi satu. Kekuatan mereka kemudian menjadi satu dan jadilah 3 kekuatan yang masing-masing memiliki sinar yang berbeda. Sementara itu, Itsuki yang tertimpa reruntuhan juga kini sudah bisa bangkit kembali. Ternyata Itsuki telah diselamatkan oleh Mana. Mana merasakan kalau para gadis suci itu dan anak bintang kini telah menyatukan kekuatan mereka. Itsuki kemudian menanyakan bagaimana dengan momok ke-13. Mana menjelaskan kalau hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Mana bilang kalau ia tidak akan menyuruh Itsuki untuk menyelamatkan Granvina. Akan tetapi, Mana meminta kepada Itsuki untuk bertarung demi orang-orang yang ingin Itsuki lindungi. Kemudian Mana bilang kalau ini adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan. Mana kemudian mengeluarkan sebuah botol dan menyesali perkataannya. Ia sebelumnya sudah memikirkan kata-kata itu dan menyimpannya untuk malam pertama antara mereka berdua. Mendapatkan sebuah botol yang bisa menyelamatkan dunia, Itsuki kemudian bilang kalau ia selalu bisa mengandalkan Mana. Mana bilang kalau di balik lelaki yang hebat ada wanita yang hebat pula di belakangnya. Itsuki kemudian mengajak Mana untuk pergi ke tempat momok ke-13. Sementara itu di tempat lain, para bocil yang sudah menyatukan kekuatan dengan gadis suci kemudian menyerang momok ke-13.
Akan tetapi, serangan mereka semua tidak ada yang mempan sama sekali terhadap momok ke-13. Ketika momok ke-13 membalas dan menyerang mereka semua, tiba-tiba muncullah Itsuki yang menepis serangan dari momok ke-13. Ia datang dan menanyakan pada gadis suci serta anak bintang apakah mereka semuanya baik-baik saja. Itsuki yang datang ke sana pun langsung diomeli sama Mahiru. Ia kemudian meminta maaf dan bilang kalau ia tidak ingin menjadi medan bintang besar. Itsuki bilang kalau ia ingin bersama para gadis suci dan anak bintang. Itsuki kemudian mengajak para gadis suci untuk mengalahkan momok ke-13 bersama-sama. Mereka kemudian membantu Itsuki untuk menyerang dan menahan serangan dari momok ke-13. Akan tetapi, salah satu dari serangan dari momok ke-13 tidak bisa ditangkis oleh Itsuki. Alhasil, Alfi dengan sigap langsung mengorbankan dirinya. Ia menghalangi serangan yang datang ke Itsuki dengan badannya. Itsuki kemudian bertekad untuk menyelamatkan Alfi. Ia meminta kepada Mana untuk memberikan ramuan yang bisa menyelamatkan Alfi. Namun Mana bilang kalau ramuan itu sudah habis. Alfi meminta kepada Itsuki untuk tidak menggunakan ramuan itu. Ia juga meminta kepada Itsuki untuk tidak perlu mengkhawatirkannya. Ia merasa kalau hidupnya memang ditakdirkan untuk kejadian ini. Ia kemudian bilang kalau dirinya hidup sebagai anak bintang dan menjadi seseorang gadis suci. Hingga akhirnya ia bisa melindungi Itsuki. Akan tetapi, Alfi kemudian mengatakan permintaan terakhirnya dan Itsuki pun langsung mengabulkannya. Seketika itu juga, Alfi langsung lenyap. Itsuki kini sangat marah. Ia tidak akan memaafkan momok ke-13 karena sudah berani membunuh Alfi. Melihat Alfi yang mengorbankan dirinya sampai akhir hayatnya, para gadis suci kemudian mengirimkan kekuatan mereka kepada Itsuki. Bahkan Itsuki kini sudah bergabung dengan kekuatan para anak bintang. Kini Itsuki, gadis suci dan bukti cinta mereka serta anak bintang telah menjadi satu. Itsuki kemudian langsung melancarkan serangannya. Namun momok ketiga juga berevolusi. Ia bertanya kenapa Itsuki menolaknya. Momok ketiga kemudian marah dan menyetrum Itsuki. Ia bahkan menangkap Itsuki dan kembali menyetrumnya. Akan tetapi, mengingat para gadis suci itu, Itsuki tetap meneguhkan hatinya dan mengeluarkan kekuatannya. Kemudian mengingat para gadis suci itu, Itsuki tetap meneguhkan hatinya dan mengeluarkan kekuatannya. Melihat Itsuki yang sedang kesusahan, Rasaru yang merupakan salah satu anak bintang dari hubungan Itsuki dengan Alfi, ia berubah menjadi senjata dan memotong tentakel yang mengikat Itsuki. Itsuki kemudian menjadikannya senjata dan maju untuk menyerang. Dalam sekali serangan, Itsuki kemudian berhasil mengalahkan momok ke-13 yang menusuknya dengan senjata Rasaru. Kemudian anak bintang dan para gadis suci langsung menyegel momok ke-13. Mereka pun kini berhasil memenangkan pertarungan. Scene kemudian kembali berganti ke Itsuki yang hendak pergi bersama dengan Mahiru. Akan tetapi mereka nampak tidak bisa berpisah dengan Alfi. Alhasil mereka satu persatu mengejar Itsuki dan memilih untuk hidup bersama mereka semua. Kemudian mereka semua terjatuh dan masuk ke dalam air. Hingga akhirnya terjatuh dari langit dan tiba-tiba mereka berada di suatu tempat. Di sana nampak ada Alfi, Mana dan para anak bintang. Dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton sedari awal sampai akhir. Gak nyangka banget cuy, ternyata perjalanan Itsuki tidak begitu mulus. Walaupun dikelilingi oleh banyak wanita. Tapi ya jangan berharap lebih pada wanita ketika takdir berkata lain. By the way cuy, silahkan tulis komentar kalian di bawah mengenai anime yang satu ini. Semoga kalian terhibur dengan bacotan Mimin kali ini. Terima kasih buat semuanya, semoga dilancarkan segala urusannya.